Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk supaya kita punya kemantapan, keyakinan dalam beragama, paham dalam urusan agama, maka kita duduk di majlis ilmu, nuntut ilmu. Ilmu ini digambarkan kata Imam Al-Ghazali begini Bapak Ibu. Ilmu ini digambarkan seperti pohon. Ya. Terus amal ini seperti buah. Contoh, misalnya taruh pohonnya pohon rambutan nih. Pohon rambutan. Nah, ketika dia berbuah, nah ini kan bagus. Ini yang kita tunggu-tunggu. Bisa dimakan segala macam. Ya. Tapi kalaupun dia tidak berbuah, tapi kan pohon mah ngademin. Betul atau tidak? Rumah gak ada pohon kagak enak banget bang. Rumah gak ada pohon gak enak banget. Benar? Rumah gak ada pohon gak enak banget. Itu digambarkan seperti pohon. Ilmu itu seperti pohon yang akarnya menghujam ke bumi, yang daunannya ke atas lalu menghasilkan buah. Buah itu amal. Buah itu saya gambarin, sholat itu buah tuh, amal tuh. Puasa tuh buah, amal. Zakat tuh buah, amal. Silaturahmi tuh buah amal. Ziarah kubur tuh buah tuh amal tuh. Ya, zihad fisabilillah buah tuh amal. Nyari harta untuk menafkahkan anak dan istri tuh buah tuh amal. Apapun yang kita kerjakan itu buah. Buah cuma dua, bisa bagus, bisa busuk. Betul atau tidak? Buah yang bagus dimakan gue enak. Buah yang busuk dimakan apa dibuang? Dibuang. Begitulah amal kita. Amal ada dua. Walaupun kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, tapi kalau amal ini bernilai baik di sisi Allah, enak kita punya amal yang model begitu. Tapi sebaliknya, walaupun kita mengatakan ibadah, tapi amal kita tidak diterima, alias amalnya ini buruk, maka seperti buah yang busuk dibuang, amal itu dilemparin ke kita lagi. Tuh, lu sholat di dunia tuh sholat tuh. Tuh, lu sedekah lu di dunia tuh dilemparin ke kita lagi Bapak Ibu. Tuh, puasa lu tuh di dunia tuh dilemparin. Kalau amal kita kembaliin lagi tuh. Masya Allah. Jadi kalau kita perhatikan soal buah baik atau buruk bergantung pohonnya. Bergantung pohonnya. Kalau pohonnya dipupuk, pohonnya dipelihara, pohonnya dirawat, buahnya jadi baik. Tapi sebaliknya, pohonnya diserang hama-hama, pohonnya kagak diperhatiin, disiram juga kagak, dipupukin kagak, buah asal jadi. Untung-untungan, kalau bagus alhamdulillah, kalau buruk busuk ya emang begitu, kok kagak diurus, betul apa tidak? Nah ini harus kita perhatikan. Artinya apa? Ilmu, pohon itu ilmu. Kita punya ilmu, dipupuk di majlis taklim ilmu itu, maka dia akan membuahkan amal yang baik. Dia akan membuahkan sholat kita sedikit yang tadinya rusak jadi benar. Puasa kita yang tadinya rada rusak jadi benar. Haji umroh kita yang tadinya rusak jadi rada benar. Amal kita yang tadinya rusak jadi rada benar. Apa pupuknya? Majlis taklim. Alhamdulillah. Kira-kira majlis taklim penting apa kagak sih? Penting. Urusannya begini. Ya, urusannya ini. Kita kalau goblok dalam soal matematika, akhirat kita enggak terancam. Tapi kita sholat goblok, sholat kita kagak paham sholat kita, akhirat kita terancam. Betul atau tidak? Kita kerja,
profesi kita kagak bagus, paling diomelin sama bos kita. Tapi puasa kita rusak, haji umroh kita rusak, silaturahmi kita rusak, amalia kita rusak, urusan akhirat kita terancam. Inilah yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Kenapa majlis taklim ini diadakan? Karena dalam rangka supaya kita memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Enak emang kalau ngaji di sini mah, saya rasain banget, enak banget. Benar, saya datang itu apa baik udah ada itu. Wah, air putih ada, kopi ada, singkong ada, apa baik ada itu. Luar biasa di sini mah. Makanya dah yang kagak orang sini nih, yang kagak datang ke sini rugi. Pertama, rugi kagak bisa ngopi di sini. Yang kedua, rugi kagak dapat ilmu. Oh, nah ini kan rugi rohani namanya. Yang ketiga, rugi punya tetangga tapi tidak bisa silaturahmi. Betul atau tidak? Nah ini rugi. Nah, oleh karena itulah nanti besok malam Jumat datang ya. Datang nih, tetangga-tetangga datangin ke rumah ngaji nih. Datangin setiap malam Jumat. Mudah-mudahan membawa berkah buat kita sekalian. Amin ya Rabbal. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu pentingnya. Makanya kata Rasulullah SAW, al ilmu imamul amal. Al ilmu imamul amal. Ilmu ini pemimpinnya amal. Pemimpinnya amal. Amal kita kalau kagak dibimbing sama ilmu, banyakkan rusaknya daripada bener ya. Ya, sholat kita kagak dibimbing ilmu, banyakkan rusaknya ketimbang bener ya. Puasa kita kagak dibimbing ilmu, lebih banyak rusaknya ketimbang bener ya. Ziarah kubur kagak dibimbing ilmu, lebih banyak rusaknya ketimbang bener ya. Silaturahmi kita gak dibimbing ilmu, lebih banyak rusaknya ketimbang bener. Maka dalam hadis ini kata Rasul, ilmu menjadi pembimbing, pemimpin, penuntun amal kita. Nah ini nih, makanya kita disuruh nuntut ilmu tuh sama Rasul, supaya amal kita ini dibimbing oleh ilmu. Orang yang udah dibimbing aja sering nyasar, betul atau tidak? Iya. Saya lagi kabar itu ya, waktu ada acara itu, pulang acara saya mau mampir ke Cibarusah. Saya mampir, saya ikutin pembimbing, yang bimbing saya map Pak. Alhamdulillah dibimbing. Awalnya bener tuh, awalnya bener. Ditakan di tengah jalan, saya ditunjukin apa? Kekuburan. Saya bilang, ini aja dibimbing nyasar, dibimbing aja nyasar, sesat kita, apalagi kagak dibimbing sesat. Betul apa tidak? Nah inilah makanya ilmu itu sangat penting. Saudara hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, laula murabbi ma arabtu rabbi. Jadi bahasanya sederhana, cuma maknanya dalam nih. Ya. Laula murabbi ma arabtu rabbi. Kalau tidak ada guru, maka kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada guru, tidak akan mengenal Allah Subhanahu. Tidak mengenal guru, tidak ada guru, tidak akan kita mengenal syariat-syariat Allah Subhanahu. Tidak ada guru, tidak akan kita mengenal perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada guru, maka siap-siap kita menjadi orang yang tersesat, terjebak dalam kebodohan. Nah ini makanya penting banget. Guru itu luar biasa penting banget. Saya aja alhamdulillah masih ngaji juga sampai saat ini. Alhamdulillah ya. Saya bayangkan, andaikan guru kita yang kita peringati adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, gurunya kita,
Ya, yang membimbing adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika lahir ke alam dunia ini, Pak, Rasulullah, bayangkan alam sukacita semuanya, senang kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ini karena kita raya ini hari kelahirannya baginda Rasul ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita ngerayain hari kelahiran kita aja kan, wah macam-macam, ada tumpeng, terus tiup lilin, ya kan, luar biasa kita. Itu aneh kadang-kadang ya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Terus kira-kira benar kagak tuh panjang umur? Hah? Padahal nyanyinya kudu yang benar yang begini nih, yang saya pendek umurnya, pendek umurnya, pendek umurnya, tinggal sisanya, tinggal sisanya, tinggal sisanya. Insya Allah akan diundang lagi. Jadi yang punya aja itu nyumpain gue mati. Jadi aneh ya, aneh ya. Udah tahu tuh. Ya, lilin mau ditiup, kenapa dinyalain itu? Coba pikirin dah. Ya, lilin mau ditiup, tapi dinyalain. Pinter apa goblok itu? Bego ya. Udah tahu mau ditiup. Emang mau dimatiin apa dinyalain? Ya, pinter apa goblok? Iya, emang kita kadang-kadang begitu, Bang. Udah kelihatan kita pinter, tapi nyatanya kita goblok. Ya. Nah, saudara hadirin yang berbahagia, yang malam ini kita rayakan, Allah sendiri yang memerintahkan kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ya, qul bi fadlillah, katakan Muhammad. Bi fadlillah, dengan anugerah Allah. Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan bifadlillah, anugerah Allah adalah ilmu maksudnya. Wa rahmatihi, dan rahmat Allah. Apa maksudnya? Rahmat Allah dengan lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ilmu yang Allah berikan, dengan dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke alam dunia ini, manusia, faliyafrahu, senang kalian, gembiralah kalian, sukacitalah kalian. Kenapa? Belum dapat rahmat kok. Alhamdulillah. Kira-kira nih, sumpama orang sini nih, ini Pak RT ada berapa warganya nih? Berapa kakak ya? Hah? 20? 90? 90 ya? Umpama setiap kakak, setiap rumah dikasih mobil Alphard terbaru 2024. Senang apa kagak? Senang apa kagak? Terbaru kok, terbaru. Dikasih cuma-cuma. Senang apa kagak? Senang apa kagak? Kagak, kenapa? Kagak ada yang ngasih. Katanya cerita kok. Saya lagi cerita ini. Ya. Sumpah dah. Misalnya pulang ngaji di sini dikasih duit aring 100.000 sama Bang Haji misalnya, seneng kagak? Wah, betul. Dengerin. Ya. Padahal ya, itu mobil ya kalau umpama dikasih perawatannya mahal. Ya. Terus lagi bensinnya mahal. Terus lagi kalau kita mati kagak ikut dia, kita tinggal, betul atau tidak? Tuh. Padahal yang kita dikasih senang banget. Lah bagaimana ini yang dikasih adalah rahmat Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak kita dari kegelapan menuju terang benderang. Yang dulunya nih, kita dalam sejarah kan itu kan dijelaskan ketika lahir Nabi Muhammad, berhala di Ka'bah tumbang runtuh.
Terus danau Sawat di Persia surut yang disembah oleh masyarakat situ. Terus api Majusi 1000 tahun kagak pernah padam. Lahir Nabi Muhammad, padam saat itu. Artinya apa? Api yang disembah manusia, ya. Air yang dipuja oleh manusia, patung berhala yang disembah oleh manusia. Berarti pada saat itu kondisi manusia dalam kesyirikan, dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih kondisi manusia. Datang Nabi Muhammad, apa tujuannya? Mengajak manusia yang tadinya menyembah api, maka untuk menyembah Allah. Yang tadinya menyembah air, maka diluruskan untuk menyembah Allah. Yang tadinya menyembah matahari, diluruskan untuk menyembah Allah. Nih, Nabi Muhammad SAW mengajak kita untuk mengenal Allah dan menyembah Allah. Berarti karena Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka, Allah yang punya alam semesta ini, maka kita diberikan rahmat Allah yang besar untuk mengenal Allah, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad. Ini kan sebenarnya peringatan Maulid yang pertama kali harus ditanamkan adalah tauhid ini. Tauhid. Ya emang sekarang kita mau begini dah. Kita tidak menyembah berhala. Betul. Ada yang menyembah berhala? Enggak ada. Kita tidak menyembah patung. Oke. Betul. Kita tidak menyembah matahari. Ya. Kita tidak menyembah api. Oke. Kita tidak menyembah danau. Oke. Tapi seringkali kesyirikan singgah dalam hati kita. Contoh, sakitnya luar biasa, sebulan kagak sembuh-sembuh. Ya Allah, yang disalahin apa? Obat. Kurang paten ini obat ini. Payah dokter Sono mah. Udah, gue pindah aja dah dokter Sono. Akhirnya apa? Kenapa orang sakit bergantung kepada obat, bukan bergantung kepada Allah Subhanahu? Ini bang, orang Sono nih ya, orang Sono lagi jualan nih. Andalannya apa? Bukannya doa, bukannya zikir, bukannya munajat. Andalannya apa? Wapak ditaruh tuh di kaleng. Bener, orang Sono, di salah pinggiran. Jualan. Iya. Wah, biar apa? Laris dagangan gua nih. Ngomongnya mantep lagi. Alhamdulillah, sejak wapak ini saya taruh di kaleng ini, dagangan saya laris, yang datang laku. Aji ngomong alhamdulillah di sana. Udah tahu syirik, alhamdulillah lagi. Orang kita ngomong gitu tuh. Ya. Iya. Lo bayangin aja. Lah kan apalagi kita ada orang laki nih. Cincin kan ada dua, satu buat hiasan, yang kedua kan buat apa nih? Jimat. Kadang-kadang ini jadi andalan ini. Wah, mau kemana? Berangkat ke Bogor. Biar keamanan, ada yang ngapa-ngapain, pakai cincin ini. Selamat terus bersandar kepada cincin. Syirik. Betul atau tidak? Kita mau ngapain aja? Saya mohon maafnya ada cerita beneran ini. Saya waktu itu pernah singgah dalam suatu acara di desa Linggajati, dekat Linggajati. Akhirnya di situ ada masjid, ada kantor desa, sampingnya itu ada ruangan yang dikelambuin, sampingnya lagi warung. Saya datang ke warung, saya pengen ngopi kan. Cuman saya implong itu ada ruangan kecil 3x4 doang. Ini saya lihat di dalam ada beduk dikelambuin. Penasaran saya. Saya tanya tuh sampingnya warung. "Bu," saya bilang, "Bu, ya ini apaan ini ya? Setahu saya kan ini beduk ya, dikelambuin. Buat apa Bu?" "Itu Pak, beduk." "Buat apa Bu?" "Ini buat pesugihan." Buat pesugihan. Pengen kaya datang kemari Pak. Iya, saya tanya, emang yang banyak datang kemarin siapa? Banyak kan mah dari Depok. Wah, tiba ke sono doang pengen kaya. Ya.
Ada lagi yang mantap kah? Malam-malam tuh matiin lampu, nyalain lilin, ngapain dong? Bininya nungguin, bayar tuh biar lilin kagak mati-mati ya. Lakinya lagi ngegosek bayi udah sono. Nah, saudara hadirin yang berbahagia, artinya apa? Inilah kita memang tidak menyembah api, tidak menyembah berhala, tapi sering kali kita syirik, ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi urusannya urusan usaha, urusan ikhtiar, urusan pengen kaya. Oh, itu setan namanya ngajak kita luar biasa untuk sesat. Oleh karena itulah maka dengan peringatan Maulid yang pertama kita kudu mantapkan ketauhidan kita. Pokoknya la ilaha illallah, ini kuncian. Pokoknya hidup la ilaha illallah harga mati. Kenapa? Bayangin, pintu surga tulisannya la ilaha illallah Muhammadur. Tuh, pintu surga. Terus apa lagi? Mati husnul khatimah. Kalam yang keluar dari mulut tidak lain tidak bukan la ilaha illallah Muhammadur. Malaikat tidak akan berani nyiksa yang apabila dalam hati seorang mukmin ada lafaz la ilaha illallah Muhammadur. Siapa yang berani? Orang malaikat aja mau nyiksa, ngelihat hatinya ini terpenuhi dengan ayat-ayat Al-Quran, nggak berani. Ada asma Allah, nggak berani. Tapi kalau hatinya diisi dengan dunia, hubbud dunia, cinta kepada dunia, oh ini makanan malaikat ini, gemes banget malaikat yang model begini nih. Tuh, bayangin. Makanya kita malam Jumat, kita habis sholat, kita la ilaha illallah Muhammadur Rasul, nih dalam rangka memantapkan ketauhidan kita. Amin ya Rabbal. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya tidak panjang kalam. Pada intinya adalah yang pertama bahwa memantapkan keyakinan harus dengan ilmu. Tidak ada kata lain, harus dengan ilmu. Memperoleh ilmu adalah di majlis taklim. Majlis taklim di sini banyak. Di sini Al-Abrar, di sana ada Mabtu, di sana ada Al-Hilal. Banyaklah pokoknya. Ya, cuman persoalannya majlis taklim banyak, orangnya kagak. Itu masalahnya. Ya, betul atau tidak? Saya nggak paham dah tuh. Saya pikir begini aja. Ini yang ngaji beneran ada nih, paling cuman 60%. Yang 20% kagak doyan ngaji. Yang 20% lagi korban aliran sesat. Yaitu ada yang LDII, ada yang NII, ada yang ngikut Al-Quran Suci, ada yang ngikut Ahmad Musodik, udah macam-macam dah tuh. Ya, nah saya pikir begitu. Nah makanya di sini dalam rangka kita memurnikan ketauhidan kita, memantapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya saya pribadi mengajak malam Jumat di sini, malam Sabtu di majlis taklim, waktu ya ataupun di mana aja silakan. Di Aida malam apa tahu nggak tahu saya. Malam Sabtu juga di Aida, cuman ba'da maghrib. Ya di Aida setiap malam Sabtu ba'da maghrib. Nah itu. Jadi mengajak kepada para lingkungan, kepada para hadirin, ayo kita mantapkan, kita teguhkan, kita tuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kekuatan lahir dan batin. Yang kedua, kita mantapkan ketauhidan kita. Tidak ada kata yang pantas melainkan kalimat tauhid. Inilah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir kita doakan saudara-saudara kita yang dibombardir oleh Israel, saudara-saudara kita di Palestina. Kita juga bingung sekarang bang. Kita mau ke sono ongkosnya kagak ada. Ya, sumbangan kagak ada juga kita ya. Terus mau ikut demo di depan kedubes Amerika Serikat sono dijagain polisi, kita ya takut ya. Ya orang kita kan begitu ya. Jadi apa yang kita perbuat? Yang kita perbuat adalah doa. Ya.
Kata Rasul, man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ya, barang tapi tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Lisannya nasihatin, lisannya kita demo, ya, di depan kedubes Amerika Serikat, demo. Cuman kita kan nyalinya kan ciut ya. Jangan ketemu polisi digubris Pol PP kita kabur. Ya, ya udah cukup. Ya, wabil qalbi dengan hati kita, maksudnya dengan doa. Itulah selemah-lemahnya iman. Artinya ketimbang kagak sama sekali. Kita doakan saudara-saudara kita yang Palestina di sana. Mereka udah diusir, bayangin aja. Rumah ditinggalin, lingkungan ditinggalin. Kalau kita mah sekarang kulkas ditinggalin, tempat tidur ditinggalin, TV ditinggalin, cuman bawa apa? Pakaian doang ke sono sama duit. Bayangin. Coba kalau kita gambarkan itu, orang sawok di sini nih, kalau ninggalin kayak begitu tuh, kayak apa itu? Iya, bayangin. Nah di sono demi menyelamatkan nyawa mereka. Ya, itu pun ditakut-takuti sama Israel. Padahal kata Hamas jangan. Kenapa? Ini tanah kelahiran kita harus perjuangkan. Oleh karena itu, ya Lebanon, Hizbullah udah merapat. Hizbullah udah merapat tuh. Mendukung Hamas. Iran ketahuan. Korut walaupun begitu tuh. Korut tuh. Yang kita bilang kejam segala macam. Tapi dukung Hamas tuh. Iya. Ketimbang sini kita ahli sholat atau dukung Israel. Najis bisa dah. Ya, itu korup tuh. Walaupun begitu-begitu tuh, yang dibenci banyak orang tuh, tapi dia dukung Hamas. Artinya terbuka untuk Palestina itunya. Nah, oleh karena itulah maka Indonesia belum kirim nih Bang Haji. Belum kirim nih. Ya, Pak RT bikin pasukan Pak RT. Ya. Gampang, pasukan pencari dana buat Palestina. Ya udahlah, kita doa aja. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir dan batin saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongannya, Allah turunkan bala tentaranya berupa malaikat-malaikat. Mudah-mudahan mereka Israel Allah hancurkan. Israel dan sekutu-sekutunya, Amerika, Inggris, Perancis, termasuk India itu dukung, hancurkan mudah-mudahan semuanya. Dan mudah-mudahan Masjidil Aqsa dikuasai oleh orang Islam, dan mudah-mudahan karena itu simbol kejayaan umat Islam. Dan mudah-mudahan kita semua yang di sini Allah berikan keberkahan, Allah turunkan hujan, Allah angkat kekeringan, dan mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak. Dan Allah berikan kita keturunan anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Dan mudah-mudahan kita kirimkan Fatihah para almarhumin, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya para aulia kampung Suku Tamu. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk Bapak RT dan Majelis Taklim Al-Abrar, mudah-mudahan Allah berikan eksis, Allah berikan keistiqomahan dalam rangka dakwah Islamiyahnya, dan Allah bukakan pintu hidayah untuk masyarakat sini sehingga bisa mau datang ke Majelis Taklim Al-Abrar, dan segala hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadi niat wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita tutup dengan membaca salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Salatullah salamullah ala Tuha Rasulullah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bareng-bareng salatullah
tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Hadirin yang berbahagia, saya tidak panjang kalam, barangkali itu saja karena memang ya namanya biasa ngaji ya. Nah, terus ngaji gitu-gitu aja dah. Kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Minta dari Allah, saya datang dari saya pribadi, mohon doa pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.